bagian timur Kabupaten Blora, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Sendang Wungu. Desa itu dikelilingi hutan jati yang rapat, seolah memagari kehidupan penduduknya agar tidak banyak berubah dari masa lalu. Jalan tanah membelah pematang sawah, rumah-rumah kayu berdiri renggang, dan suara serangga menjadi musik pengiring setiap malam. Sendang Wungu tidak dikenal banyak orang, bahkan warga Blora sendiri jarang menyebutnya. Bukan karena jauh, tapi karena ada sesuatu yang tak nyaman setiap kali nama desa itu dibicarakan. Orang-orang tua di sekitar sana sering bilang, Sendang Wungu punya banyak rahasia yang sebaiknya dibiarkan saja terkubur di bawah akar jati. Beberapa tahun lalu, sebelum desa itu berubah, ada seorang wanita bernama Sulastri. Ia tinggal di rumah kecil di pinggir hutan bersama suaminya, Rohman, seorang pekerja penebang kayu. Mereka hidup sederhana, kadang kekurangan, tapi tidak pernah kekurangan cinta. Namun 2 tahun yang lalu, hidup Sulastri berubah total. Suaminya meninggal di hutan jati dalam kecelakaan aneh. Jenazahnya ditemukan 3 hari setelah menghilang dalam kondisi yang sulit dikenali. Tidak ada saksi, tidak ada penjelasan, hanya tubuh yang gosong di sebagian sisi dan bau hangus yang menempel di udara saat jenazahnya dimandikan. Sejak hari itu, Sulastri menjadi janda. Usianya baru 30 tahun, wajahnya masih cantik dengan kulit sawo matang dan mata yang sayu. Ia tidak menikah lagi. Orang-orang sempat kasihan karena Sulastri hidup sendiri dan harus menanggung warung gorengannya sendirian. Namun tak lama kemudian, keanehan mulai muncul. Warung sederhana yang dulu sepi tiba-tiba ramai. Orang-orang dari desa lain datang untuk membeli makanannya. Konon gorengan Sulastri lebih renyah, sambalnya lebih sedap, dan siapapun yang makan di warungnya akan ketagihan. Dalam waktu 6 bulan, ia memperluas warungnya, mengganti meja bambu dengan kayu jati, dan menambah karyawan. Tak ada yang tahu dari mana uangnya datang. Desa Sendang Wungu bukan tempat di mana rezeki bisa turun begitu cepat. Orang-orang yang sudah lama berdagang di pasar bahkan iri dan heran. Beberapa berkata, Sulastri mendapat warisan. Ada juga yang berbisik bahwa dia punya laki-laki simpanan dari kota. Tapi tidak ada bukti, yang terlihat hanya perubahan. Sulastri kini berpakaian lebih bagus, mengenakan perhiasan, dan sering pergi ke kota. Rumahnya yang dulu reyot kini menjadi bangunan permanen, dengan cat krem dan pagar besi tinggi. Di halamannya tumbuh pohon Kamboja yang besar. Pohon yang dulu tidak pernah ada. Warga desa mulai menjaga jarak. Mereka tidak berani bicara buruk di depan Sulastri. Tapi di balik pintu rumah masing-masing, cerita-cerita mulai tumbuh. Ada yang mengaku melihat Sulastri keluar rumah tengah malam dengan pakaian putih dan membawa kendi tanah liat ke arah hutan. Ada pula yang mengatakan, di dapur warungnya sering terdengar suara seperti seseorang menangis pelan di malam hari. Semuanya hanya gosip, sampai hal-hal kecil mulai berubah di desa itu. Anak-anak kecil yang lewat depan rumah Sulastri sering ketakutan tanpa sebab. Seekor anjing kampung yang biasanya tidur di teras rumahnya ditemukan mati mendadak dengan mata terbuka. Setiap kali malam Jumat Kliwon, suara angin di sekitar rumahnya terdengar lain, seolah ada bisikan yang datang dari balik daun jati. Bagi orang luar, semua itu mungkin dianggap kebetulan. Tapi bagi warga Blora, mereka tahu tidak ada yang kebetulan di dekat hutan. Di dalam rumahnya, Sulastri menjalani hari dengan tenang. Ia jarang bicara dengan tetangga, tapi selalu terlihat sibuk. Warungnya makin besar,
makin ramai, dan setiap minggu ada saja barang baru di rumahnya. Meja kayu jati ukiran halus, lemari kaca berisi emas, bahkan mobil hitam yang entah dibeli dari mana. Namun bagi mereka yang peka, wajah Sulastri berubah. Ia memang semakin cantik, tapi kecantikannya aneh. Seolah kulitnya terlalu pucat, matanya terlalu dalam, dan senyumnya tidak pernah bener-bener hangat. Di pasar orang-orang sering memperhatikan bahwa bayangan Sulastri di tanah tidak pernah tampak jelas. Kadang miring, kadang tak muncul sama sekali di siang hari. Hingga suatu malam, seorang tetangganya, Mak Jum, terbangun karena suara dari arah rumah Sulastri. Suara itu seperti orang menggali tanah pelen-pelen di tengah malam. Ketika Mak Jum mengintip dari balik jendela, ia melihat cahaya lampu minyak bergerak di halaman belakang rumah itu. Di bawah pohon Kamboja, Sulastri tampak jongkok sambil menggali tanah dengan tangan kosong. Mak Jum ketakutan, tapi tidak berani bicara. Keesokan paginya, tanah di bawah pohon itu tampak rata seperti semula, dan tidak ada jejak apapun. Namun aroma aneh, seperti darah kering tercium dari udara sekitar. Dari hari ke hari, perubahan itu makin jelas. Sulastri menjadi lebih tertutup, tapi kekayaannya tak berhenti tumbuh. Ia membeli tanah di pinggir jalan utama dan membangun warung besar dengan nama Warung Lestari Blora. Warung itu langsung menjadi pusat perhatian. Orang-orang dari kota mampir. Bahkan sopir-sopir truk yang lewat selalu berhenti untuk makan di sana. Yang datang selalu kembali, yang mencicipi sambalnya selalu ingin lagi. Tapi di antara keramaian itu, ada sesuatu yang tidak wajar. Beberapa orang yang bekerja di warung Sulastri mengundurkan diri tanpa alasan. Ada yang pergi diam-diam malam-malam. Ada pula yang tiba-tiba sakit dan tidak pernah terlihat lagi. Ketika warga bertanya, Sulastri hanya tersenyum dan berkata mereka pulang kampung. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar pulang. Warga mulai takut. Mereka berhenti menatap langsung ke arah rumah Sulastri setiap melewati jalan itu. Beberapa bahkan memilih jalan memutar jika harus keluar malam. Namun rasa ingin tahu selalu lebih kuat dari rasa takut. Suatu sore, seorang pemuda bernama Darto yang sering membantu di warung itu menceritakan sesuatu pada ibunya. Katanya, saat membersihkan dapur, ia mendengar suara laki-laki merintih pelan dari arah bawah tungku. Ia kira itu suara tikus, tapi ketika ia dekati, suara itu berubah seperti seseorang yang menangis minta tolong. Sejak hari itu, Darto berhenti bekerja di warung Sulastri. Ia demam seminggu penuh dan tubuhnya gemetar setiap kali mendengar suara sendok jatuh. Desa Sendangwungu semakin dingin. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Angin membawa bisikan yang terdengar seperti nama seseorang. Lampu rumah Sulastri selalu menyala sampai subuh, seolah ada kegiatan yang tidak pernah berhenti di dalamnya. Beberapa warga mencoba menasihati, tapi tidak ada yang berani benar-benar mendekat. Mereka hanya bisa mengamati dari jauh, melihat janda itu berjalan pelan di halaman rumahnya. Setiap malam dengan langkah yang berat dan wajah kosong. Hujan turun beberapa malam kemudian. Angin menggoyang dahan jati, menimbulkan suara seperti orang berbisik dari kejauhan. Cahaya rumah Sulastri tampak bergetar di balik tirai. Bau dupa terbawa angin sampai ke jalan. Di dalam rumah itu, di ruang tengah, ada meja dengan foto almarhum Rohman yang masih disimpan rapi. Di depan foto itu, tersusun persembahan kecil, bunga melati, segelas air putih,
dan sepotong kain kafan yang sudah kecoklatan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dilakukan Sulastri malam itu. Tapi sejak malam hujan itu, warungnya semakin ramai, uangnya semakin banyak, dan wajahnya semakin segar. Namun satu hal mulai terlihat jelas. Setiap kali ada pelanggan yang datang makan sendirian di malam hari, mereka akan bermimpi buruk keesokan harinya. Dalam mimpi itu, mereka melihat seorang laki-laki duduk di dapur warung dengan wajah setengah hangus dan mata kosong menatap api. Lalu mereka akan terbangun dengan dada sesak dan keringat dingin, tak pernah ingin kembali makan di sana. Namun anehnya, semakin banyak yang berhenti datang, semakin banyak pula pelanggan baru yang muncul. Seolah warung itu tidak pernah kehabisan orang yang ingin datang. Warga menyebut rumah dan warung Sulastri sebagai tempat yang hidup, tapi tidak manusiawi. Ada yang bilang rezekinya datang dari makhluk halus. Ada pula yang yakin ia membuat perjanjian dengan arwah suaminya sendiri. Entah mana yang benar, tapi yang pasti dari malam ke malam, desa Sendangungu semakin terasa berat. Udara di sekitar rumah Sulastri seperti mengandung sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suara jangkrik berhenti setiap kali seseorang berjalan di depan pagar rumahnya. Dan di antara keheningan malam itu, di balik pohon kamboja besar di halaman, terkadang terlihat bayangan seseorang berdiri diam. Bayangan laki-laki yang tubuhnya hangus sebagian, menatap ke arah rumah dengan mata kosong. Itu bukan bayangan siapapun. Itu adalah Rohman, suaminya yang telah lama mati di hutan Jati Blora. Dan sejak saat itu, Sendangungu tidak pernah sama lagi. Warung Lestari milik Sulastri berdiri di tepi jalan utama menuju kota Blora. Dari luar, tampak seperti warung biasa. Tapi siapapun yang melangkah masuk akan langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara di dalam warung itu terasa lebih dingin dari udara di luar. Wangi sambal, minyak goreng dan dupa bercampur menjadi satu. Pagi hingga malam, pengunjung datang silih berganti. Sopir truk, pekerja ladang, pegawai kota, bahkan pejabat kecamatan sering mampir untuk makan. Tidak peduli warung lain sepi, warung Lestari selalu penuh. Meja-meja jarang kosong. Setiap masakan habis, selalu ada bahan baru datang, seolah tidak pernah kehabisan stok. Warga desa Sendangungu lama-lama berhenti bertanya dari mana semua itu datang. Mereka hanya bisa menerima kenyataan bahwa warung itu seperti memiliki rezeki yang tak habis-habis. Namun di balik keramaian, Sulastri mulai berubah. Wajahnya memang makin bersinar, tapi kulitnya terlihat pucat seperti tidak pernah kena matahari. Ia jarang keluar rumah di pagi hari. Karyawan yang bekerja di warungnya mengaku Sulastri hanya muncul sore menjelang maghrib dan selalu menutup dapur rapat. Setiap kali memasak sambal atau lauk utama, tidak ada yang boleh masuk dapur ketika ia bekerja. Karyawan hanya tahu, dari balik pintu dapur selalu terdengar suara seperti seseorang berbicara dengan nada rendah, disertai bunyi sendok yang menggesek panci pelan-pelan. Sesekali ada bau aneh, seperti daging mentah yang terbakar. Tapi mereka tidak berani menanyakan apapun. Bagi mereka, yang penting gajinya lancar. Namun, satu persatu, karyawan itu mulai pergi. Ada yang tiba-tiba sakit keras tanpa sebab. Ada yang menghilang malam-malam. Ada juga yang berhenti bekerja dengan alasan ingin pulang kampung, tapi tak pernah kembali. Setiap kali hal itu terjadi, Sulastri tetap tenang. Esok harinya, sudah ada wajah baru
yang menggantikan, seolah ia tidak pernah kesulitan mencari orang. Di sisi lain, pelanggan yang datang selalu berbeda. Banyak wajah baru yang tidak dikenal warga desa. Kadang ada orang dari luar kota, bahkan dari luar provinsi, yang sengaja datang hanya untuk makan di warungnya. Anehnya, tidak semua pelanggan itu terlihat lagi di kemudian hari. Beberapa sopir truk yang pernah makan di sana dikabarkan tidak pernah kembali ke jalur itu. Ada yang hilang tanpa kabar, ada yang ditemukan tewas di perjalanan karena kecelakaan aneh. Orang-orang mulai membicarakan hal itu dengan suara pelan, karena takut kutukan warung itu ikut menghampiri mereka. Sulastri tidak peduli dengan omongan orang. Ia sibuk menghitung uang setiap malam. Tumpukan uang di laci rumahnya semakin banyak. Ia membeli tanah, memperluas warung, dan mengganti seluruh perabot dengan kayu jati mahal. Rumahnya kini tampak seperti rumah bangsawan, lengkap dengan taman dan pagar besi tinggi. Namun suasana di rumah itu tidak pernah benar-benar hidup. Pelayan rumahnya sering merasa ada yang memperhatikan mereka saat membersihkan ruangan. Di cermin kadang tampak bayangan hitam yang bergerak cepat di belakang. Suara langkah kaki di lorong terdengar setiap malam, padahal tidak ada siapapun di sana. Pohon Kamboja di halaman belakang tumbuh makin besar. Bunganya mekar terus tanpa henti, bahkan di musim kemarau. Setiap malam, kelopak-kelopaknya berguguran seperti salju putih di tanah, menyebarkan aroma tajam yang menusuk hidung bagi warga desa. Pohon itu menjadi pertanda buruk. Mereka percaya Kamboja yang tumbuh subur di rumah janda adalah tempat bersemayam arwah yang tidak tenang. Dan memang beberapa kali warga yang melintas malam-malam mengaku melihat bayangan seorang laki-laki berdiri di bawah pohon itu. Tubuhnya gosong separuh dan matanya kosong menatap warung yang masih menyala terang. Sementara itu, uang terus mengalir. Warung Lestari semakin ramai. Banyak pelanggan yang datang hanya untuk makan sambal buatan Sulastri. Sambal itu konon memiliki cita rasa yang tidak bisa ditiru. Siapapun, beberapa warga mencoba membuatnya dengan bahan yang sama, tapi rasanya selalu berbeda. Ada yang bilang rahasianya terletak pada minyak goreng yang digunakan. Ada juga yang percaya sambal itu dicampur dengan sesuatu yang tidak seharusnya, namun tidak ada yang bisa membuktikan apa-apa. Suatu malam, seorang pemuda bernama Darto yang dulu bekerja di sana kembali ke desa. Ia tampak kurus dan matanya cekung. Orang-orang yang melihatnya mengatakan Darto sering menatap kosong ke arah warung Sulastri setiap sore, tapi tidak pernah berani masuk. Ia hanya berdiri diam, seolah sedang menahan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa hari kemudian, Darto ditemukan meninggal di kamar rumahnya. Tubuhnya membiru dan di tangan kanannya tergenggam segenggam tanah kering yang berbau amis. Setelah kematian Darto, warga semakin yakin bahwa warung Sulastri bukan warung biasa. Namun mereka tetap datang, entah karena benar-benar lapar atau karena ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa menolak godaan untuk makan di sana. Semakin malam, warung itu semakin ramai. Tapi anehnya, suara tawa dan obrolan para pelanggan selalu terdengar datar. Tidak ada keceriaan di sana. Seolah semua orang yang datang makan hanya mengikuti dorongan yang tidak mereka pahami. Sulastri duduk di balik meja kasir, menatap mereka satu persatu dengan tatapan kosong. Di matanya ada sesuatu yang dingin, tapi juga menyimpan rasa lega setiap kali seseorang menghabiskan makanannya sampai habis.
Di balik pintu dapur yang tertutup rapat, api dari tungku besar selalu menyala, tidak pernah padam. Bahkan saat warung tutup, kadang terlihat asap hitam keluar dari celah atap, menebarkan bau seperti rambut terbakar. Malam-malam di desa Sendangwungu semakin sunyi. Warga jarang keluar rumah setelah pukul 9 malam. Angin membawa suara aneh dari arah warung, seperti rintihan panjang yang tertahan di tenggorokan. Beberapa anak muda yang mencoba lewat depan warung pada tengah malam mengatakan mereka mendengar suara panci jatuh dan suara perempuan tertawa kecil dari dalam. Padahal warung sudah tertutup rapat. Sementara itu, di rumah besar milik Sulastri, kehidupan berjalan seperti biasa. Ia bangun menjelang sore, duduk di depan cermin besar di ruang tamu, dan merapikan rambut panjangnya. Kulit wajahnya tampak halus tanpa kerut, matanya tajam, dan tubuhnya tidak pernah terlihat lelah. Seolah waktu tidak lagi berjalan untuknya. Namun di sudut matanya ada tanda kehitaman yang semakin jelas dari hari ke hari. Karyawan yang bekerja di rumahnya jarang bertahan lama. Mereka mengatakan sering mendengar suara laki-laki berbicara di kamar Sulastri setiap malam. Padahal tidak ada tamu yang datang. Ada yang mengaku melihat bayangan seseorang duduk di tepi ranjangnya saat pagi menjelang. Tapi bayangan itu menghilang begitu lampu dinyalakan. Warga desa yang lewat di depan rumah Sulastri malam hari kadang mencium bau dupa bercampur darah. Mereka juga melihat cahaya kecil bergerak di halaman belakang, tepat di bawah pohon Kamboja. Rumor tentang pesugihan mulai menyebar. Ada yang mengatakan Sulastri membuat perjanjian dengan makhluk halus penunggu hutan. Jati, Blora. Ada yang percaya ia menumbalkan suaminya sendiri demi mendapatkan kekayaan yang tak habis-habis. Namun semua itu hanya dugaan. Karena tidak ada yang berani menegur langsung, beberapa orang mencoba melapor ke kepala desa. Tapi kepala desa sendiri tidak berani berbuat apa-apa. Ia tahu betul orang yang pernah mencampuri urusan rumah itu selalu berakhir sial. Sementara itu, keberuntungan Sulastri semakin menjadi-jadi. Ia membeli mobil baru, membuka cabang warung di kecamatan sebelah, dan semua usahanya selalu berhasil. Tidak pernah rugi, tidak pernah gagal. Tapi di balik senyum manisnya, ada bayangan gelap yang selalu mengikuti. Setiap kali ia menatap ke arah pohon Kamboja di belakang rumah, wajahnya berubah. Dari matanya tampak rasa takut yang dalam, seolah ia tahu bahwa apa yang memberinya kekayaan bisa sewaktu-waktu menagih bayaran di malam-malam tertentu. Terutama malam Jumat Kliwon, warung itu tidak pernah benar-benar kosong. Lampunya tetap menyala meski tidak ada pelanggan manusia yang terlihat. Orang-orang yang lewat dari jauh kadang melihat sosok-sosok samar duduk di kursi. Tapi tak ada suara sama sekali dari kejauhan. Warung Lestari terlihat seperti tempat biasa. Tapi bagi mereka yang tahu, tempat itu sudah lama bukan lagi milik manusia. Dan disinilah awal dari kehancuran. Perlahan mulai terasa kekayaan yang datang begitu mudah membawa ketenangan semu. Tapi setiap malam Sulastri tidak pernah bisa tidur nyenyak. Suara langkah kaki laki-laki yang terbakar terus terdengar dari arah dapur. Bau darah dan tanah basah semakin kuat. Seolah hutan jati yang dulu menelan suaminya kini menagih sesuatu. Darinya, Blora yang dulu tenang kini menyimpan kisah kelam
tentang seorang janda yang menukar hidupnya demi harta, dan warung yang tidak pernah sepi itu perlahan menjadi tempat yang menunggu giliran jiwa berikutnya. Malam di desa Sendangwungu makin lama makin terasa berat. Hujan jarang turun, tapi udara selalu lembab seperti habis diguyur. Angin berhembus pelan dari arah hutan jati, membawa bau tanah basah dan daun kering yang membusuk. Setiap malam, suara anjing menggonggong tanpa sebab, terutama jika lewat tengah malam. Rumah Sulastri yang berdiri megah di pinggir desa tampak sunyi, tapi tidak pernah benar-benar sepi. Lampu-lampu di terasnya selalu menyala, bahkan ketika seluruh rumah lain sudah gelap. Kadang ada bayangan bergerak di balik tirai, seperti seseorang sedang berjalan di dalam. Tapi jika pagi datang, pintu dan jendela semuanya tertutup rapat, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Sulastri kini jarang keluar rumah. Ia hanya terlihat di warungnya beberapa jam sehari, lalu menghilang. Tubuhnya tampak lebih kurus, matanya cekung, dan kulit wajahnya mulai pucat kebiruan. Beberapa orang bilang ia sakit, tapi tidak ada yang tahu pasti. Warung Lestari masih berjalan seperti biasa. Pelanggan tetap ramai, tapi suasana di dalamnya mulai berubah. Dulu warung itu ramai oleh suara tawa dan senda gurau. Sekarang hanya ada suara piring beradu dan langkah kaki pelan. Orang-orang makan dalam diam, lalu buru-buru pergi. Tidak ada yang mau terlalu lama duduk di sana. Karyawan baru yang bekerja di warung itu sering mengeluh tidak bisa tidur. Mereka bilang, setiap malam selalu mendengar suara seperti orang berbisik dari arah dapur. Kadang terdengar seperti suara laki-laki yang pelan dan berat, memanggil nama Sulastri berulang kali. Suara itu hanya terdengar antara tengah malam sampai menjelang subuh. Tidak ada yang berani memastikan dari mana asal suara itu. Beberapa hari kemudian, seorang tukang sayur yang biasa mengantarkan bahan ke warung datang lebih pagi dari biasanya. Ia mengaku melihat pintu dapur warung terbuka sedikit, dan dari celah pintu terlihat Sulastri berdiri di depan tungku besar. Di depannya ada sesuatu yang mirip bayangan tubuh manusia membungkuk. Tapi ketika tukang sayur itu menatap lebih lama, bayangan itu menghilang dan ia langsung pergi tanpa menagih pembayaran. Sejak saat itu, tidak ada satupun pemasok bahan yang mau datang sebelum matahari benar-benar tinggi. Malam-malam semakin panjang bagi Sulastri. Ia sering terbangun dengan keringat dingin dan napas tersengal. Di dalam tidurnya, ia selalu melihat wajah suaminya, Rohman, muncul dari balik kabut. Tubuh Rohman tampak hangus di sebagian sisi, matanya hitam tanpa bola, dan bibirnya seperti bergerak tanpa suara. Setiap kali bayangan itu muncul, Sulastri merasa dadanya sesak. Ia berusaha memejamkan mata lebih kuat, tapi suara itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Suara yang pelan namun jelas, memanggil namanya dengan nada penuh amarah. Pagi hari, ketika ia melihat wajahnya di cermin, matanya tampak merah, dan di lehernya ada bekas memar keunguan seperti dicekik. Tapi tidak ada siapapun di rumah selain dirinya. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh mulai terjadi di sekitar rumah itu. Pohon Kamboja di halaman belakang berbunga lebih banyak dari sebelumnya. Setiap pagi, kelopaknya berserakan di tanah, tapi tidak ada satupun yang layu. Baunya semakin kuat, menusuk hidung hingga membuat kepala pusing. Setiap malam Jumat Kliwon, bunga-bunga itu bersinar samar di bawah cahaya bulan, seperti memantulkan cahaya yang bukan berasal dari dunia ini.
Beberapa warga yang lewat malam-malam melihat cahaya kecil berputar di sekitar pohon itu. Ada yang mengatakan seperti lampu minyak, ada yang bilang seperti bola api yang melayang pelan. Tapi tidak ada yang berani mendekat. Sulastri tahu semua itu. Ia menyadarinya setiap kali duduk di ruang tengah, menatap foto almarhum Rohman yang tergantung di dinding. Foto itu kini terlihat berbeda. Wajah Rohman di dalam bingkai perlahan berubah. Senyum yang dulu tenang, kini tampak kaku dan dingin. Kadang matanya terlihat menatap langsung ke arah Sulastri, meski ia sedang berdiri jauh dari foto itu. Suatu pagi, ia menemukan bingkai foto itu jatuh ke lantai. Kacanya pecah, dan di balik pecahan kaca, ada bercak merah kecil yang belum kering. Tidak ada luka di tangannya, tapi darah itu ada di sana. Malamnya, Sulastri kembali mendengar suara dari arah belakang rumah. Suara itu datang dari tanah di bawah pohon Kamboja, seperti seseorang menggali pelan dengan kuku. Ia mencoba menutup telinganya, tapi suara itu terus terdengar, bahkan semakin keras, semakin dekat, seperti suara itu menggali ke arah dirinya. Semakin hari, wajah Sulastri semakin berubah. Ia tampak seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Rambutnya akeh kekoken, kulitnya pucat, dan matanya sayu. Namun setiap kali pagi datang, ia tetap membuka warung dan melayani pelanggan dengan senyum tipis. Warga mulai merasa ngeri. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa orang tua di desa mulai mengingat masa lalu. Mereka teringat pada kematian Rohman yang tidak wajar 2 tahun lalu. Rohman ditemukan di hutan jati dengan tubuh hangus, tapi anehnya tidak ada pohon atau ranting yang terbakar di sekitarnya. Saat dimakamkan, tanah di kuburannya cepat mengering, dan dari bawah nisan sering muncul bau seperti daging terbakar. Sekarang, setelah 2 tahun berlalu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitar makam itu. Orang yang lewat dekat kuburan pada malam hari mengaku mendengar suara laki-laki memanggil pelan, meminta tolong. Kadang tanah di atas makam terlihat bergelombang seperti sedang bergerak dari dalam. Warga akhirnya menutup area pemakaman itu dan memasang pagar bambu. Tapi suara itu tetap terdengar setiap malam. Beberapa warga percaya roh Rohman tidak tenang karena ada sesuatu yang belum selesai di dunia ini. Dan semua orang tahu, satu-satunya orang yang mungkin tahu jawabannya adalah Sulastri. Namun Sulastri tidak pernah datang ke makam suaminya lagi. Ia tidak berani. Setiap kali mencoba berjalan ke arah pemakaman, tubuhnya terasa berat. Langkahnya seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia selalu gagal melangkah lebih jauh. Dan setiap kali kembali ke rumah, kepalanya terasa nyeri hebat. Kejadian-kejadian itu membuatnya semakin takut. Tapi ia juga tahu bahwa ketakutan itu datang dari hal yang ia buat sendiri. Ia tidak pernah mengaku pada siapapun, tapi di dalam hatinya, ia tahu kekayaannya yang datang tiba-tiba bukanlah anugerah. Ada harga yang sudah dibayar, dan harga itu adalah jiwa suaminya sendiri. 2 tahun lalu, setelah kematian Rohman, Sulastri hidup dalam kesedihan dan kemiskinan. Ia putus asa, merasa hidupnya hancur. Dalam keputusasaan itulah, ia didatangi oleh seseorang yang menawarinya jalan keluar. Orang itu mengajarinya cara memanggil arwah penunggu hutan jati, makhluk gaib yang bisa memberi kekayaan dengan satu syarat. Harus ada pengikat, harus ada pengorbanan darah,
dari orang yang paling dicintai. Sulastri tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia tetap melakukannya. Malam itu ia pergi ke hutan, membawa pakaian suaminya, segenggam rambutnya, dan darah dari jarinya sendiri. Ia menanamnya di bawah pohon jati besar dengan keyakinan bahwa itu akan membawa rezeki. Dan benar, beberapa minggu kemudian, warungnya mulai ramai. Uang datang tanpa henti, dan hidupnya berubah. Ia berpikir semua sudah selesai, tapi ternyata tidak. Arwah suaminya tidak pernah pergi. Ia terjebak antara dua dunia, menanggung siksaan yang tidak terlihat manusia. Setiap kali uang datang, roh itu semakin lemah, tapi tetap terikat pada Sulastri, karena dialah yang memanggilnya. Kini, setelah 2 tahun, batas antara dunia hidup dan mati mulai kabur. Arwah Rohman mulai menampakkan diri di rumah itu, menuntut sesuatu yang belum dibayar. Suatu malam, Sulastri tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan mata kosong, menatap lilin yang menyala di atas meja. Angin berhembus dari arah dapur, membawa bau hangus yang sangat kuat. Lalu lilin itu padam sendiri. Dalam kegelapan, ia merasa seseorang berdiri di belakangnya. Udara di sekitarnya menjadi dingin seperti es. Jantungnya berdetak cepat, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia tahu siapa yang datang, meski tidak berani menoleh. Malam itu, suara dari tanah di halaman semakin keras, seperti seseorang berusaha keluar dari bawah sana. Suara napas berat terdengar dari arah pohon Kamboja. Dan ketika fajar tiba, warga yang lewat melihat pintu rumah Sulastri terbuka lebar. Di halaman belakang, tanah di bawah pohon Kamboja tampak baru tergali, dan di atasnya ada jejak kaki telanjang menuju dapur. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi sejak hari itu, Sulastri tidak pernah lagi terlihat di pagi hari. Ia hanya muncul saat sore menjelang, dengan wajah lebih pucat dari sebelumnya. Warungnya tetap ramai, uang tetap datang. Tapi dari wajahnya, siapapun bisa melihat ada sesuatu di dalam dirinya yang perlahan hilang. Malam-malam di desa Sendangwungu semakin panjang, dan bisikan dari kubur Rohman kini bukan hanya terdengar di hutan, tapi juga di dapur warung Sulastri, tempat semua dosa itu bermula. Sejak malam ketika tanah di bawah pohon Kamboja tergali, suasana di desa Sendangwungu berubah drastis. Angin malam kini terasa lebih dingin, dan setiap hembusannya membawa suara lirih seperti seseorang memanggil dari kejauhan. Warga desa yang biasa duduk di teras hingga larut malam kini memilih menutup pintu lebih cepat. Tidak ada yang mau melewati rumah Sulastri lagi. Bahkan di siang hari, kabar tentang suara aneh dari arah rumah itu menyebar cepat. Orang-orang mulai mengaitkan kekayaan Sulastri dengan hal yang tidak wajar. Mereka berbisik di pasar, di sawah, di musala, tapi tidak ada yang berani menegur langsung. Semua hanya bisa menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Suatu sore, seorang ustadz muda bernama Fikri datang ke desa itu. Ia baru saja pindah dari Cepu untuk membantu mengajar mengaji di musala kecil di tepi desa. Dari para jamaah, ia mendengar cerita tentang janda kaya yang warungnya selalu ramai, tapi membawa hawa tidak enak bagi siapapun yang berkunjung. Rasa ingin tahunya membawa langkahnya ke arah rumah besar di ujung jalan itu ketika Ustaz Fikri pertama kali melihat rumah Sulastri. Ia langsung merasa ada sesuatu yang tidak seimbang. Rumah itu tampak megah, tapi hawa di sekitarnya berat dan sunyi. Udara terasa dingin meski matahari masih tinggi.
Ia melihat pohon Kamboja di halaman belakang dengan bunga yang terlalu banyak untuk ukuran normal. Kelopaknya jatuh di tanah seperti darah putih yang baru menetes dari luka. Ia tidak langsung masuk. Ia hanya berdiri di luar pagar, memperhatikan dari jauh. Di salah satu jendela lantai 2, ia sempat melihat bayangan perempuan berdiri diam, menatap ke arah jalan. Bayangan itu tidak bergerak, bahkan ketika angin menggoyang tirai. Sejak sore itu, Ustadz muda itu mulai mencari tahu tentang masa lalu Sulastri. Dari warga tua, ia mendengar kisah kematian Rohman yang tidak wajar, juga perubahan drastis hidup Sulastri setelah kejadian itu. Semua kisah memiliki benang merah yang sama. Kekayaan datang terlalu cepat, dan sejak itu selalu ada korban yang hilang atau jatuh sakit. Setelah bekerja dengannya, Fikri mulai merasa yakin bahwa ada kekuatan gaib yang terlibat. Tapi ia juga tahu, hal seperti itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan dugaan. Ia memutuskan untuk mengamati lebih dekat sebelum bertindak. Malam berikutnya, ia kembali datang dan bersembunyi di balik pohon jati besar di seberang jalan. Dari sana, ia bisa melihat jelas ke arah halaman belakang rumah Sulastri. Udara malam itu sunyi sekali. Hanya terdengar suara jangkrik dan hembusan angin. Namun sekitar tengah malam, suasana berubah. Bunga Kamboja mulai bergerak sendiri, seolah ditiup dari bawah tanah. Tanah di bawahnya bergelombang pelan, lalu muncul cahaya merah redup, berputar di sekitar batang pohon. Fikri menatap tanpa berkedip. Ia yakin apa yang dilihatnya bukan hal biasa. Cahaya itu perlahan membentuk siluet tubuh manusia, dan dari arah dapur terdengar langkah kaki berat. Fikri menunduk, berzikir dalam hati. Ketika ia kembali menatap, cahaya itu sudah menghilang. Tapi dari arah rumah terdengar suara pintu terbuka pelan, dan sesuatu menyeret di lantai. Udara berubah sangat dingin. Ia tahu malam itu ada sesuatu yang berjalan di dalam rumah. Sementara itu, di dalam rumah, Sulastri duduk di ruang tengah, menatap lilin yang menyala. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia sudah beberapa malam tidak tidur. Setiap kali menutup mata, wajah Rohman muncul, memanggilnya dari tempat gelap yang dalam. Malam ini pun sama. Ia merasa Rohman semakin dekat, seolah menunggu sesuatu dari dirinya. Tiba-tiba, lilin di depannya padam. Ruangan menjadi gelap, hanya tersisa cahaya samar dari luar jendela. Dari arah dapur terdengar suara air menetes. Lalu suara langkah perlahan menuju ruang tengah. Sulastri memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Ia tahu siapa yang datang, tapi tidak berani menoleh. Langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Udara berubah beku, lalu ada hembusan napas dingin di tengkuknya. Ia ingin berteriak tapi suaranya hilang. Dalam diam itu, ia mendengar suara pelan memanggil namanya. Suara yang dulu begitu ia kenal, tapi kini terdengar berat dan tercekik. Sulastri akhirnya pingsan di kursinya. Pagi harinya, warga menemukan pintu rumah terbuka. Sulastri tergeletak di lantai dengan tubuh lemah, tapi masih hidup. Ia dibawa ke dalam rumah oleh beberapa tetangga yang memberanikan diri masuk. Di dinding ruang tengah, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada tulisan samar di dinding, seperti goresan darah yang membentuk kalimat tak jelas. Tulisan itu seperti nama seseorang, Rohman. Warga panik, tapi tidak berani bicara banyak. Mereka memanggil Ustaz Fikri untuk datang melihat. Saat Fikri tiba, ia langsung merasakan hawa yang sangat berat di dalam rumah itu. Ia mendekati dinding,
menyentuh bekas tulisan yang masih lembab dan merasakan dingin menembus kulitnya. Ia tahu ini bukan hal biasa. Roh yang gelisah sedang mencoba berkomunikasi, sementara Sulastri masih belum sadar penuh. Fikri berjalan ke belakang rumah. Di bawah pohon Kamboja, ia melihat tanah yang masih basah seperti baru digali. Di sana, ia menemukan beberapa benda terkubur setengah. Potongan kain, rambut hitam, dan sepotong tulang kecil yang sudah mengering. Bau busuk keluar dari tanah itu, membuat perut mual. Fikri segera menutup tanah itu lagi dan bergegas keluar. Ia tahu bahwa yang dikubur di sana bukan hanya barang biasa, melainkan bagian dari perjanjian pesugihan. Malam berikutnya, Fikri memutuskan untuk melakukan pengamatan lagi. Tapi kali ini dengan membawa air doa dan beberapa ayat ruqyah. Ia datang bersama 2 warga tua yang pernah menjadi penjaga makam desa. Mereka bersembunyi di belakang pagar bambu yang mengelilingi rumah. Ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, angin berhenti berhembus. Langit mendung, tapi tanpa hujan. Lalu terdengar suara lirih dari dalam rumah, seperti orang menangis. Suara itu makin lama makin keras, berubah menjadi jeritan tertahan. Dari balik jendela, terlihat bayangan seseorang berdiri di ruang tengah, tapi tubuhnya tidak utuh. Setengahnya gelap, setengah lagi seperti asap. Bayangan itu berjalan pelan menuju dapur, lalu lenyap. Sesaat kemudian, cahaya merah muncul di bawah pohon Kamboja. Dari dalam tanah, muncul asap hitam yang menebal, lalu membentuk wujud menyeramkan. Suara berat dan serak terdengar jelas, memanggil nama Sulastri berulang-ulang. Warga yang ikut mengintip langsung mundur ketakutan, tapi Fikri tetap berdiri. Ia mengangkat botol air doa dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara pelan tapi tegas. Udara di sekitar berubah, angin berputar kencang, dan suara jeritan dari dalam rumah semakin keras. Sulastri yang berada di dalam terbangun. Tiba-tiba, tubuhnya seperti terbakar, matanya merah, dan tangannya mencengkeram kursi dengan kuat. Di hadapannya, wujud Rohman muncul lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya gosong, wajahnya rusak, tapi matanya masih sama. Ia mendekat pelan, menatap Sulastri dengan pandangan kosong. Sulastri mencoba melarikan diri, tapi tidak bisa bergerak. Tubuhnya seolah dibekukan oleh udara dingin yang memenuhi ruangan. Lalu terdengar suara berat di dalam kepalanya, memerintahkan sesuatu yang tidak ia pahami. Di luar, Fikri terus membaca ayat-ayat doa. Dan tiba-tiba suara dari dalam rumah berhenti. Semua menjadi hening. Angin berhenti. Cahaya padam. Beberapa detik kemudian, pintu depan terbuka dengan keras, seperti didorong dari dalam. Fikri berlari masuk bersama warga lain. Di dalam, mereka menemukan Sulastri tergeletak di lantai, pingsan. Di sampingnya ada foto Rohman yang terbakar separuh. Ketika mereka melihat ke arah dinding, tulisan yang tadi samar kini jelas terbaca penuh. Aku tidak tenang. Fikri langsung mengerti. Rohman tidak bisa beristirahat karena ada ikatan yang belum putus antara dirinya dan istrinya. Perjanjian pesugihan yang dibuat Sulastri 2 tahun lalu masih berlaku dan hanya bisa diakhiri dengan pengakuan dari pihak yang membuatnya. Malam itu, Fikri memutuskan untuk membawa Sulastri keluar dari rumah itu. Ia menumpang di rumah salah satu warga, sementara Fikri dan beberapa orang lain berjaga di depan rumah besar yang kini terasa seperti kuburan. Selama 2 malam berturut-turut, rumah itu tetap sunyi.
Tapi kadang terdengar suara tangisan dari dalam. Setiap kali angin lewat, jendela bergetar dan bunga Kamboja berguguran tanpa henti. Pada malam ketiga, Fikri kembali datang dengan tekad untuk memutus ikatan itu sepenuhnya. Ia membawa kitab doa, air suci, dan niat kuat untuk mengakhiri penderitaan roh yang terperangkap. Namun ia tahu, memutus perjanjian pesugihan tidak pernah mudah. Seseorang harus membayar harga yang setara, dan di rumah itu, roh Rohman masih menunggu. 3 hari sudah, rumah Sulastri dibiarkan kosong. Tidak ada siapapun yang berani masuk, kecuali Ustaz Fikri. Rumah besar itu kini tampak seperti bangunan tua yang ditinggalkan bertahun-tahun. Catnya mulai mengelupas, jendela-jendela tertutup debu, dan bunga Kamboja di halaman belakang layu, tapi tetap mengeluarkan aroma yang menyengat. Sulastri tinggal sementara di rumah warga, tapi setiap malam tubuhnya menggigil tanpa sebab. Matanya kosong, kulitnya pucat, dan kadang-kadang ia seperti berbicara sendiri. Warga yang menjaga mulai ketakutan. Mereka bilang, arwah suaminya datang setiap malam memanggil namanya dari luar jendela. Tidak ada yang melihat langsung, tapi semua mendengar suara itu. Berat, serak, dan memanggil pelan dari kegelapan. Ustaz Fikri tahu, waktunya sudah tidak banyak. Tanda-tanda gaib semakin kuat, dan Sulastri semakin lemah. Ia sadar bahwa pesugihan yang dilakukan Sulastri tidak bisa hanya diputus dengan doa. Harus ada pengorbanan terakhir. Sesuatu yang seimbang dengan roh yang telah dikorbankan. Pagi itu, ia memutuskan untuk kembali ke rumah Sulastri. Ia membawa kitab, air doa, dan segenggam tanah dari makam Rohman. Udara di desa terasa aneh hari itu. Langit mendung, tapi tidak hujan. Angin berhembus lambat, membawa bau busuk seperti bangkai. Ketika Fikri sampai di depan rumah, ia merasa langkahnya berat. Pintu depan sedikit terbuka, seolah memang menunggu seseorang datang. Dari dalam tercium bau dupa bercampur anyir darah. Ia masuk perlahan. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi berderak di lantai kayu yang lembab. Ruang tamu masih sama, seperti terakhir kali ia tinggalkan. Foto Rohman tergantung di dinding. Tapi kali ini, wajahnya tampak berbeda. Senyumnya menghilang, matanya seperti menatap tajam ke arah pintu masuk. Fikri beristighfar pelan, lalu menatap sekeliling. Rumah itu sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Suasana di dalamnya seperti menyimpan sesuatu yang menunggu. Udara terasa tebal dan berat. Ia melangkah ke arah dapur, tempat yang dulu menjadi pusat kejadian aneh. Di sana, lilin-lilin kecil menyala di atas meja, membentuk lingkaran. Di tengahnya ada mangkuk berisi darah ayam segar dan seikat rambut panjang hitam. Fikri tahu benda itu bagian dari ritual pesugihan. Ia mengambil air doa dan menyiram lingkaran itu sambil membaca ayat suci. Lilin-lilin langsung padam, dan udara di sekitar berubah dingin. Dari arah belakang terdengar suara keras, seperti sesuatu jatuh. Ia berlari ke halaman belakang, dan di bawah pohon Kamboja, tanah yang dulu tergali kini terbuka lebar, seperti seseorang baru saja menggali dari bawah. Asap hitam tebal keluar dari lubang itu, menebar ke udara. Bau busuk semakin kuat, hingga membuat mual. Dari balik asap muncul sosok samar, tubuh hitam dengan wajah terbakar. Matanya menyala merah. Itulah Rohman. Arwah yang dulu tidak tenang kini muncul dengan bentuk yang mengerikan. Fikri tidak mundur. Ia tahu ini adalah saatnya mengakhiri semuanya.
Ia terus membaca doa dengan suara lantang, mencoba menenangkan roh yang marah itu. Tapi semakin keras ia membaca, semakin kuat pula amarah roh itu. Angin berputar di halaman, ranting-ranting bergoyang, dan bunga Kamboja beterbangan seperti hujan putih. Sementara itu, di rumah warga, Sulastri tiba-tiba menjerit. Tubuhnya kejang, matanya terbuka lebar. Orang-orang yang menjaga mencoba menahannya, tapi tubuhnya bergerak liar seperti terbakar dari dalam. Ia meracau menyebut nama Rohman berulang-ulang, lalu terdiam tiba-tiba. Dalam keadaan setengah sadar, Sulastri merasa tubuhnya melayang. Ia melihat rumahnya dari jauh, melihat lubang besar di bawah pohon Kamboja, dan sosok suaminya berdiri di sana. Ia tahu roh itu memanggilnya. Ia tahu waktunya tiba. Tanpa sadar, ia bangkit dan berjalan keluar rumah. Warga berusaha menahan, tapi Sulastri berjalan seperti orang yang dikendalikan. Langkahnya kaku, matanya kosong. Ia menuju rumah besarnya di ujung desa, tempat Ustadz Fikri sedang melawan kekuatan yang tak terlihat. Ketika ia tiba di halaman, angin berhenti, udara menjadi sunyi. Sulastri melangkah pelan menuju pohon Kamboja. Fikri berteriak memintanya berhenti, tapi Sulastri tidak mendengar. Ia terus berjalan hingga berdiri tepat di tepi lubang besar itu. Dari dalam asap hitam, roh Rohman muncul sepenuhnya. Wajahnya hancur, tapi matanya menatap lembut. Untuk pertama kalinya sejak 2 tahun, ekspresi itu seperti suaminya yang dulu. Sulastri meneteskan air mata. Tubuhnya gemetar, tapi tidak mundur. Fikri menyadari apa yang akan terjadi. Ia tahu roh itu tidak akan tenang sampai ada keseimbangan. Dan keseimbangan itu berarti tumbal terakhir harus diberikan. Ia mencoba membaca doa lebih keras, tapi tanah di sekitarnya mulai retak. Sulastri menatap lubang itu, lalu menunduk. Dalam hati, ia tahu semua ini salahnya. Ia menyesal, tapi penyesalan itu datang terlambat. Kekayaan yang ia dapat selama ini hanyalah hasil dari kesepakatan yang mengikat jiwanya. Tidak ada jalan keluar selain menyerahkan diri. Perlahan, ia melangkah maju. Tanah di tepi lubang runtuh, dan tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan bersama asap hitam yang langsung menelan semuanya. Fikri berlari mendekat, tapi terlambat. Lubang itu tertutup sendiri, seperti tidak pernah terbuka sebelumnya. Angin berhenti berputar. Pohon Kamboja diam. Udara kembali hangat. Semua terasa tenang. Beberapa menit kemudian, Fikri berdiri lemas di depan lubang yang kini tertutup sempurna. Ia tahu apa yang terjadi. Tumbal terakhir sudah dibayar. Pesugihan itu akhirnya selesai. Tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Malam itu, warga melihat cahaya putih melayang di atas rumah besar itu. Cahaya itu perlahan naik ke langit, lalu menghilang. Sejak saat itu, rumah Sulastri menjadi kosong. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada aroma darah, tidak ada bayangan yang berjalan di malam hari. Warung Lestari ditutup selamanya. Tidak ada yang berani membukanya kembali. Setiap kali ada yang mencoba mendekat, mereka selalu merasa pusing dan ingin muntah. Akhirnya, warga sepakat menutup seluruh bangunan itu dengan papan kayu dan menanaminya pohon pisang di depan pintu. Beberapa bulan kemudian, tanah tempat rumah itu berdiri mulai retak. Dindingnya ambruk, atapnya roboh, hingga akhirnya yang tersisa hanya puing dan pohon Kamboja yang tetap berdiri.
dengan bunga putih yang tidak pernah berhenti tumbuh. Warga desa mulai hidup tenang kembali. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang yang lewat masih bisa mencium bau harum bunga Kamboja yang aneh. Terlalu kuat, terlalu segar untuk bunga biasa. Kadang, mereka juga melihat bayangan perempuan berjalan di antara pohon-pohon, membawa nampan berisi bunga dan uang kertas merah. Ustadz Fikri tetap tinggal di desa itu. Ia menjaga makam Rohman yang kini berada di tempat yang sama dengan pusara Sulastri. Setiap kali ia datang untuk membersihkan makam itu, ia selalu merasa angin berhembus pelan dari arah pohon Kamboja. Di bawah pohon itu, tanahnya tetap lembab, seolah selalu disiram embun. Ia tahu roh mereka akhirnya tenang, tapi bekas dari dosa pesugihan itu tidak pernah benar-benar hilang. Karena setiap kekayaan yang datang dari jalan terlarang selalu menuntut bayaran, cepat atau lambat. Dan di desa Sendang Wungu, kisah tentang janda kembang kaya 7 turunan menjadi legenda yang tidak pernah dilupakan. Orang-orang bercerita dengan suara pelan setiap kali melewati jalan itu, agar roh yang bersemayam tidak terusik di antara semua cerita tentang pesugihan di tanah Jawa. Kisah Sulastri menjadi pengingat paling kelam bahwa keinginan untuk kaya tanpa kerja keras bisa berakhir dengan kehilangan segalanya, bahkan jiwa sendiri. Dan setiap kali bunga Kamboja bermekaran di halaman rumah tua itu, orang-orang tahu ada arwah yang masih berziarah, dayam-dayam, menunggu, mengingat, dan menyesal di antara dunia yang tidak lagi membedakan hidup dan mati.